Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak, semangat pagi. Bu Guru selalu mendoakan anak-anak, walaupun kita masih belajar di rumah, anak-anak tetap semangat, tidak ada bosan-bosannya untuk menuntut ilmu. Oke? Nah, sekarang Bu Guru akan menyampaikan materi baru ya anak-anak ya. Nah, silahkan anak-anak buka buku tema 6 subtema 1. Tema 6 subtema 1. Oh iya, bagi anak-anak yang belum mengambil buku dinas, buku paket ya. Nah, masih Bu Guru tunggu nih di kelas kita masih ada beberapa yang belum mengambil. Jadi segera silahkan orang tuamu atau bundamu suruh mengambil buku dinasnya. Oke? Nah, sekarang kita sampai pada aturan. Nah, aturan di rumah agar rumah kita selalu bersih. Nah, anak-anak seneng kan punya rumah yang rumahnya selalu bersih? Apa yang harus anak-anak lakukan biar rumahnya bersih? Kalau bersih itu nanti sehat. Kalau sehat itu nanti kita akan nyaman tinggal di rumah kita. Nah, agar rumah kita bersih, nih ada beberapa aturan. Nah, contohnya yang pertama, membuang sampah di tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Coba perhatikan di rumah anak-anak masing-masing. Ada berapa tempat sampahnya? Yuk dihitung, ada berapa? Nah, biasanya di dalam rumah juga ada tempat sampahnya. Tidak harus di luar semua. Kemudian di luar rumah, biasanya orang tuamu juga menyediakan tempat sampah. Agar kenapa? Agar jika anak-anak membuang sampah ya taruh di tempat sampah. Jangan hanya makan, kemudian ada plastiknya, kemudian ditinggal di situ aja. Nah, nanti sampahnya bisa berserakan tuh. Ya. Kalau nanti rumahnya banyak sampah tuh namanya kotor. Kalau kotor itu banyak kuman penyakit yang singgah di rumahmu. Nah, pengen sehat apa kepengen sakit? Pengen sehat dong ya. Nah, terus yang kedua, bagaimana biar rumah kita tetap bersih? Ya, kita menyapu lantainya. Lihat tuh lantai rumah. Lantai rumah itu paling sedikit itu disapunya 2 kali sehari. Nah, bisa pagi dan sore, tapi tidak menutup kemungkinan lebih dari 2 kali juga lebih bagus. Ada sedikit kotoran langsung disapu, itu lebih bagus. Setelah disapu, jangan lupa mengepel lantai. Nah, siapa nih di rumah yang bertugas mengepel lantai? Nah, biasanya Bunda sering bagi-bagi tugas sama anak-anaknya. Oh, anak yang pertama tugasnya mengepel lantai dan mencuci pakaian. Oh, anak yang kedua menyapu halaman sama mencabut rumput. Nah, biasanya kayak gitu. Eh, Bundamu seperti itu enggak? Nah, kalau Bu Darsyah seperti itu. Anak yang pertama tugasnya apa, anak yang kedua tugasnya apa, nanti lama-lama selesai semua, enak. Gitu ya, mengepel lantai. Yang berikutnya bisa dilakukan membersihkan dan merapikan benda-benda yang ada di dalam ruangan. Maksudnya Bu Guru ini,
Anak-anak kan masih sering bermain tuh, banyak mainannya, berserakan tuh. Nah, lupa habis bermain, yuk lari, tinggal keluar main sepedaan. Mainannya yang di dalam rumah masih berantakan. Nah, sebaiknya anak-anak sebelum bermain ke berikutnya, rapikan dulu mainan-mainan yang tadi dibuat mainan. Ya, dirapikan, taruh di tempatnya, terus kemudian baru bermain. Bermain di luar misalnya. Terus kemudian membersihkan benda-benda itu apa maksudnya? Nah, misalnya di rumahnya anak-anak itu banyak benda-benda koleksi apa gitu ya. Ada guci, ada apa. Nah, itu kan banyak yang berdebu tuh, nek ra dibersihkan. Nah, itu sering-sering dibersihkan, ya. Itu nggih. Terus kemudian kalau itu tadi di dalam rumah. Nah, yang di luar rumah misalnya dengan menyapu halaman. Terus kemudian apa lagi ya? Merawat tanaman. Nah, tuh. Terus beberapa contoh atau kegiatan yang bisa anak-anak lakukan dalam menjaga kebersihan rumah. Nah, selain aturan menjaga kebersihan, bisa saja tuh aturan belajar. Nah, di rumah kan ada aturan keluarga kan ya, salah satunya aturan dalam belajar. Contohnya, misalnya, anak-anak sebelum atau selepas maghrib harus belajar dulu sama orang tua. Nah, atau tidak harus sama orang tua ya nggak apa-apa. Nah, belajar sendiri. Nah, setiap selepas maghrib itu aturannya. Terus sampai jam berapa? Biasanya sampai jam 8. Jadi pada jam-jam tersebut anak-anak belajar di rumah, ora ono sing mainan HP apa meneh nonton TV. Apa meneh nonton Mas Al. Wah, itu bundamu itu yang nonton itu mesti. Jadi, oh iya anak-anak. Nah, aturan di rumah itu di rumah anak-anak itu berbeda-beda sesuai kesepakatan anggota keluarga. Oh, aturan di rumahnya. Di rumahnya siapa ya? Di rumahnya Kaila berbeda aturannya. Di rumahnya Raika. Oh, berbeda juga dengan rumahnya Kenzi. Oh, berbeda juga dengan aturan di rumahnya Sigi. Jadi intinya masing-masing rumah itu berbeda-beda aturannya. Tapi Bu Guru yakin walaupun berbeda-beda aturannya, semua aturannya Mas pasti mengarah ke yang baik-baik atau mengarah ke kebaikan. Nanti anak-anak bisa tanyakan ke bundamu, Bunda, aturan rumah kita itu apa saja toh? Nah, gitu ya. Siap? Siap nanti berdiskusi sama bundamu sama ayahmu? Oke, nanti diskusi nggih. Ya. Nah, terus nih Bu Guru lanjutkan. Tadi kan anak-anak harus merawat kebersihan rumah. Lah, ini ada sebuah lagu yang atau yang menggambarkan akibatnya rumahnya tidak bersih. Jadinya seperti apa? Nih, ada lagunya Si Nyamuk Nakal. Ayo, siapa tuh yang nulis lagu itu? Nah, ini ciptaan Papa T. Bob. Nanti didengarkan ya videonya. Nanti Bu Guru akan putarkan di sini. Anak-anak tahu nih. Lagunya tahu nggak? Itu loh ada tulisannya itu. Nanti dibaca. Banyak nyamuk di rumahku gara-gara aku malas bersih-bersih. Gitu kira-kira. Lanjut.
Banyak semut di rumahku gara-gara aku malas bersih-bersih. Nah, kalau anak-anak tahu lanjutkan. Kalau nanti anak-anak belum tahu lagunya, nah silahkan nanti simak lagu berikut ini. Nah, anak-anak tadi sudah bernyanyi nih. Nah, sekarang kembali kerja lagi. Kerjane ngopo? Kerjane kita membaca petunjuk cara mengepel lantai. Jadi, untuk bahasa Indonesia ini kita materinya adalah tentang ungkapan petunjuk. Ungkapan cara melakukan sesuatu. Petunjuk cara melakukan sesuatu. Lah, banyak banget itu nanti ungkapan petunjuk itu ya. Contohnya, petunjuk cara mengepel lantai. Nanti akan diterangkan Bu Guru itu yang mengepel lantai. Contoh yang lain, cara merebus mie, Indomie. Nah, cara petunjuk cara mencuci piring juga ada. Petunjuk cara menggunakan setrika. Petunjuk cara menghidupkan kipas angin. Wah, oke banget. Atau cara atau petunjuk cara membuat telur asin. Nah, oke banget toh. Nah, di sini Bu Guru ingin menyampaikan satu petunjuk, satu contoh petunjuk, yaitu tentang petunjuk mengepel lantai. Apakah anak-anak nek ngepel lantai langsung airnya saember dipiurke neng lantai baru diosrok-osrok sama apa itu? Sama kain pelnya atau bagaimana? Ternyata ada petunjuknya. Jangan langsung saember airnya dituangkan neng lantai ya, mampir-mampir nanti ya. Nah,
Ternyata ada petunjuk yang sangat bagus. Yang pertama, kalau kita akan mengepel lantai, itu satu, siapkan embernya, siapkan kain pelnya, dan siapkan pembersih lantai. Nah, ini ada 3 yang harus disiapkan anak-anak. 1, ember berisi air. 2, kain pel. Yang ketiga adalah cairan pembersih. Oh, tadi embernya masih kosong ya? Nah, nih, embernya ternyata masih kosong. Terus kemudian cara yang kedua, ini baru embernya diisi dengan air. Ternyata di langkah kedua. Jadi Bu Guru ulangi. Tadi yang pertama, langkah pertama nyiapke ember ember tok. Terus kemudian sama kain pel. Terus kemudian pembersih lantai cairannya. Terus baru ember yang kosong tadi di langkah kedua diisi dengan air. Nih, langkah yang kedua ini embernya diisi dengan air. Terus kemudian apa yang harus dilakukan setelah embernya terisi air? Ternyata tuangkan cairan pembersih secukupnya. Nih nomor 3. Nomor 3, dituangkan cairan pembersih secukupnya. Lah kemudian setelah itu apa? Setelah itu masukkan kain pel tadi ke dalam ember. Nah, wis dimasukke berarti kain pele ya wis wangi, wong wis dimasukin cairan pembersih toh. Nah, tuh. Terus kemudian begini kok. Nah, kemudian nih nomor 5, kain pel sing wis dimasukkan di air tadi diperas. Diperas pakai tangan. Diperas pakai tangan ngono, diperas, diputer-puter, diperas. Setelah itu, nek wis diperas itu baru digosokkan kain pel di atas permukaan lantai yang kotor. Nah, baru nih digosok-gosokkan pada di permukaan lantai. Berarti ada berapa tadi? Ada caranya. Ada 6 langkah. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, kemudian yang 5 terakhir. Nih anak-anak sudah siap mengepel. Oke? Siap laksanakan? Laksanakan. Biar bundamu seneng. Oh ternyata anakku saiki wis iso ngepel. Wis iso ngewangi bundane ngepel. Wah bangga nanti orang tuamu. Oke? Siap? Ya. Nah, wis bar ngepel. Capek kan anak-anak? Nah, sekarang Bu Guru nih tak kasih tahu alat musik. Nah, petunjuk. Ini masih petunjuk penggunaan petunjuk penggunaan alat musik nih. Nih. Ini yang anak-anak lihat ini adalah alat musik marakas. Lah, carane piye? Apakah digebrok-gebrok neng tembok atau gimana ini? Enggak. Anak-anak cukup marakas dipegang, terus kemudian digoyang-goyangkan. Nanti di situ akan keluar bunyinya yang syahdu. Nah, terus kemudian selain marakas nih ada rebana. Nah, rebana. Rebana ini alat musik yang dibunyikan dengan cara apa? Nah, dengan cara dipukul. Tapi lemukul ya aja keras-keras, aja ngawur-ngawur. Nah, pukullah dengan perasaan. Nah, nanti juga akan keluar bunyi yang sangat merdu. Nah, monggo silahkan coba aja. Itu ya. Nah, pelajaran berikutnya ini
tentang berhitung. Yo, nek berhitung anak-anak yuk siapkan pensil dan kertasnya biar nanti buat oret-oretan ya. Yang terakhir adalah berhitung. Nah, berhitung ini nanti Bu Guru akan mengajari atau mengajak anak-anak melakukan hitung penjumlahan dan pengurangan. Nah, pelajaran yang terakhir dari Bu Guru, mari kita berhitung. Bu Guru akan mengajak kalian untuk belajar penjumlahan dan pengurangan dengan cara panjang. Tapi sebelumnya Bu Guru akan mengingatkan kembali kepada anak-anak bahwa nih, lihat Bu Guru. Misalnya di sini ada 34. Nah, 34 di sini bisa ditulis 3. Yang 3 ini merupakan puluhan dan yang 4 ini merupakan satuan. Nah, jadi 34 di sini 3 puluhan ditambah 4 satuan. Nah, kemarin Bu Nia nerangkan seperti itu kan ya. Nah, kita akan belajar penjumlahan dulu di sini. Nah, misalnya di sini ada 23 ditambah 14 misalnya. Nah, ini bisa ditulis di sini. 23 sama dengan di sini 20-an ditambah 3 satuan. Nah, ini penjumlahan cara panjang. Terus yang 14 ditulis di sini. 14 ditulis 1 puluhan ditambah berapa? 4 satuan. Yuk, dijumlahkan sekarang. Garis panjang di sini. Jangan lupa memberi tanda. Ini tanda plus, ini adalah tanda penjumlahan. Nah, 3 ditambah 4 berapa? 7, ditulis 7 satuan. Nah, terus jangan lupa ini tandanya, turunkan di sini. Nah, 2 tambah 1 berapa? 30-an. Nah, jadi berapa? 37. Nah, jadi ketemunya berapa? 23 ditambah 14. Nah, menjadi berapa? Menjadi 30-an dan 7 satuan. 37. Paham anak-anak? Paham ya? Nah, kemudian ini penjumlahan. Lah, sekarang Bu Guru akan memberikan contoh yang pengurangan. Misalnya di sini 48 dikurangi berapa? Dikurangi 13 misalnya. Bisa dikerjakan di sini. 48 sama dengan 40-an ditambah berapa ini? Nih 40-an ditambah berapa nih? Ini ditambah 8 satuan. Nah,
Kemudian nih 13 dikurangi berapa? Dikurangi 13. Sini berapa? 1/10 ditambah berapa? 3/1. Nah, ini sama di garis panjang di sini jangan lupa tandanya. Nih tandanya negatif. Negatif di sini coret seperti ini artinya dikurangi. Tahu ya anak-anak ya? Nah, sekarang 8 dikurangi 3 ketemunya berapa? Yuk dihitung. 8 dikurangi 3. Ya, sudah ketemu. Ketemunya 5. 5 apa? 5 satuan. Nih, tandanya tetap ditulis. Terus kemudian 4 dikurangi 1. Piro dihitung? 4 kurangi 1. Isih piro? Masih 3. 3 apa? 30-an. Nah, nih kemepetan ini. Nah, dah ya. Jadi 48 dikurangi 13 ketemunya 30-an ditambah 5 satuan sama dengan 35. Paham anak-anak? Nah, paham ya? Silahkan nanti anak-anak latihan sebanyak-banyaknya di rumah. Nanti yang suruh bikin soalnya bundamu atau di buku paket dinas, di buku paket Yudhistira. Nah, banyak sekali soal-soal seperti itu. Nanti dicoba ya anaknya, kerjakan. Oke? Nah, itu dulu dari Bu Darseh, Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.